Berlangsungnya rencana demonstrasi besar-besaran buruh pada Kamis 28 Agustus 2025 membuat pimpinan DPR mengambil langkah antisipasi dengan menghimbau seluruh anggota dewan untuk bekerja dari rumah atau WFH. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan ini dan menjelaskan bahwa pengalaman demo sebelumnya pada 25 Agustus yang berujung ricuh menjadi pertimbangan utama. Kala itu, sejumlah ruas jalan di Jakarta lumpuh. Akses keluar masuk kawasan DPR terganggu dan membuat para anggota dewan kesulitan pulang maupun beraktivitas. Oleh karena itu, demi kelancaran mobilitas serta keamanan, kebijakan WFH dianggap sebagai pilihan paling realistis. Lebih lanjut, Sahroni menegaskan bahwa DPR mendukung aspirasi buruh, termasuk tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP. Ia pun mengingatkan agar aksi tetap berjalan damai tanpa kericuhan. Imbauan WFH itu sendiri tertuang dalam surat edaran yang diteken Sekjen DPR Indra Iskandar. Surat tersebut merinci ketentuan teknis, mulai dari aturan kehadiran bagi pegawai prioritas, fleksibilitas WFH hingga pengaturan komposisi kehadiran pejabat tinggi pratama. Selain itu, juga diatur imbauan terkait perjalanan dinas, penghindaran titik kumpul massa hingga kewajiban mengisi absensi melalui aplikasi resmi DPR. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang demo ditabrak, yang di demo WFH, yang nabrak dilindungi. Anjing ini negara apa negara sih, bangsat. Bubar aja, bubar lah, udah gak jelas, kontol. Yang demo ditabrak, yang di demo WFH, yang nabrak dilindungi. Kocak, ini negara apa dah? Galak sama rakyat, jinak sama koruptor. Sumpah udah di tahap muak banget sama negara sendiri. Jujur kalau demo di jalanan gue kagak bisa ya ikut. Tapi kalau ada yang ngajakin demo, masa depan rumahnya Sri Mulyani atau orang-orang DPR entu, ya boleh kasih info. Tolong, mau ikut gue, bikin mereka ampe muak nih sama bau masakan kita masak yang kagak enak begitu baunya, apa pete, apa jengkol gitu kan ya. Info boleh, gue mau join, tolong ya, tolong banget, gue udah pusing banget denger berita. Gue mau nanya, itu kalau misalnya ada demo-demo begitu udah berhari-hari ya, itu DPR ngapain sih? Mereka kemana ya? Di rumah aja gitu? Nggak ke supermarket, anaknya nggak sekolah, nggak keluar, nggak kerja. Terus kalau WFH, mereka WFH juga. Kan ini kita WFH karena mereka yang bermasalah. Harusnya mereka ke kantor dong, langsung ngasih info. Tapi mereka ngapain ya kira-kira sekarang ya? Mereka ada nge-zoom nggak gitu, atau telepon gitu, ngapain gitu? Gue penasaran gitu, lu pada kemana gitu? Kayak nggak gesit gitu, nggak cekatan gitu. Ini pas ngerekrut DPR tuh ada HRD-nya nggak sih? Kayak inisiatif gitu loh, carinya itu yang inisiatif DPR-nya. Udah, paling bagus dibubarin aja. Oke guys, miris banget ya dengar berita kemarin demo-demo masyarakat menuntut keadilan dari DPR. Dimana sebenarnya dituntut itu adalah DPR ya. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa katanya mereka sih WFH, work from home, sehingga aksi kemarin itu sebenarnya ya cuma ditonton sama mereka, para petinggi tersebut dari rumah, mungkin sambil Netflixan, sambil makan popcorn gitu kan. Sedangkan para rakyat dibentrokkan dengan para aparat keamanan sampai menimbulkan korban jiwa. Jujur ya, sebagai rakyat juga, masyarakat Indonesia, gue merasa benar-benar kecewa. Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya menjadi garda terdepan buat rakyat-rakyat seperti kita gitu ya, malah menjadi ajang atau tempat untuk memperkaya diri. Tunjangan dinaikkan, pajak dinaikkan untuk mereka, dan masih ya, bukannya kita dibela, tapi malah kita dibilang tolol. Miris. Kalian udah ada yang baca berita ini belum sih? Setelah ngebaca berita itu ya, gue makin yakin banget nih kalau para anggota dewan itu lagi berusaha bikin rakyatnya menggila. Lagi berusaha bikin rakyatnya baku hantam sesama rakyat. Padahal musuh utama kita adalah pejabat DPR. Kemarin Ibu Puan Maharani bilang kalau misalkan rakyat mau demo, mau ngedenger penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang DPR keluarkan, boleh datang ke DPR, pintu DPR akan terbuka dengan lebar. Tapi pada kenyataannya kemarin tanggal 28 Agustus 2025, kalian malah WFH. Terus tuh, salah satu anggota DPR salah.
karyawan kita, Bapak Saroni. Dia bilang katanya, ya nih demo bikin susah, jadi susah kemana-mana. Yang kedua, dia bilang lagi, iya kita sengaja di WFH-in supaya kerjanya nyaman. Nyaman bapak lu peang, Bapak Saroni. Majikan lu lagi panas-panasan, lu pengen nyaman-nyamanan. Lagi-lagi lalu, kan lu digaji sama majikan lu yang pada turun ke jalan. Ngapain lu nyaman-nyaman sendirian? Pak Saroni. Gue bingung nih, Bapak sebenarnya sadar kagak sih Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Gimana kalau kata Pak Deddy Sitorus, derajat Bapak teh lebih tinggi daripada kita rakyat jelata. Tapi nih ya, Pak Saroni, punten, omongan yang keluar dari mulut Bapak itu lebih-lebih daripada rakyat jelata. Serem gue juga nggak dengernya. Jangan main preman-premanan, nggak boleh, gaci. Gak bener tuh. Dah lah Pak Saroni, mending lu mandi dulu pakai sunlight biar Ya kita diskusi pinggir jurang, gue bertanya kalian menjawab, terserah mau jawab di komentar ataupun di Stitch. Ya, yang pertama menurut lu pada masih ada orang waras gak sih di DPR? Tapi mungkin karena satu dan lain hal dia diam. Yang kedua, semua lagi nargetin DPR sih gue rasanya. Apakah emang ada pihak tertentu yang bikin kita semua menargetkan ini badan karena dia ingin menggulingkan badan ini untuk kepentingan tertentu, atau ini satu entitas sebenarnya dikerja sama semua tapi mereka hanya ingin memperlihatkan apa yang mereka ingin kita lihat karena ada hal yang lebih besar dan yang lebih dalam yang tidak ingin diperlihatkan. Yang mana menurut kalian? Dan yang ketiga, kalau ini satu pengen diasingkan, apakah badan-badan lain juga waras atau tidak, atau sesakit itu yang ingin disingkirkan, atau sama aja semua bobrok? Tapi kalau lebih baik juga ya bagus. Tapi menurut kalian gimana? Dan yang terakhir, apakah di Konoha dengan berbasis demokrasi ini, suara kita, para ninja ini masih penting, masih ada kekuasaan, masih ada power, masih ada impact untuk yang di atas-atas? Karena gue berasa kita NPC doang nih, cameo, pinggiran. Ya, yang di atas tuh asik sendiri, punya dunia sendiri, punya game sendiri, main sendiri. Kita tuh cuman pion untuk strategi mereka. Kalau diperluin aja gitu loh. Nanti kan yang kayak ya ninja-ninja yang kayak disulikin aja mati gitu. Nggak penting. Karena yang main di atas-atasnya gitu kan, Hokage-Hokage-nya. Ya menurut kalian gimana? Apakah kita masih punya power? Kalau nggak ya, kita nyap-nyap doang. Yang di atas ya bodo amat teuing anjing, ya kan? Nah jadi, what's your opinion? Coba drop in the comment section. Atau lo boleh stitch video diskusi nih, Trims. Demo DPR tanggal 25 kemarin tuh nggak jelas. Dan kenapa sulit banget diterima fakta demo tanggal 25 kemarin tuh nggak jelas. Contoh bandingin sama hari ini, ada tanggal 28 yang mau demo hari ini nih, tanggal per hari ini. Itu demonya jelas, pemimpin lapangannya jelas, tuntutannya apa jelas, segala macamnya jelas. Ya dan gue dukung teman-teman, ayo semua kita join hari ini yang mau demo, turun ke jalan tanggal 28 menyuarakan aspirasi, gas datang. Dan dari kemarin tuh yang gue kritik itu adalah demo tanggal 25-nya, bukan gue ngebela anggota DPR, bukan. Kenapa orang nggak bisa bedain substansi di mana gue mengkritik demo tanggal 25 sama substansi masalah DPR? DPR-nya emang bermasalah sih Balsek ya. Tapi kan demonya kemarin juga bermasalah sih Bal. Kan dua-duanya bermasalah. Ya dua-duanya gue kritik. Masa ya gue bilang ketika gue kritik demo DPR tanggal 25 kemarin gue arti ngebelain DPR? Ya enggak dong. Hei manusia, ya pola pikir anda bagaimana? Tolong ya dipakai, pikir ya. Dan sekali lagi juga untuk teman-teman yang hari ini berdemo tanggal 28, semoga diberkati Tuhan dan selamat dan aspirasinya tersampaikan dan didengarkan. Berjuang, salam dari kebebasan bersuara, salam akal sehat juga. Fokus ya, kita tuh kemarin udah demo karena kemarahan kita terhadap DPR yang berlaku semena-mena. Nggak ada titik terang juga kan, jadi kita mesti kemana lagi? Polisi begitu orang, mau kemana lagi? Harapan satu-satunya tinggal presiden. Tapi kalau presidennya tutup mata, gimana? Jadi bukannya gue bilang kita nyalain presiden, kita nyalain siapa terus kita nggak fokus sama DPR. Runtutin permasalahannya. Pertama karena kita marah tentang tunjangan DPR, itu yang pertama. Terus yang kedua, sikap dan cara DPR menangani
kemarahan masyarakat malah memicu masyarakat makin marah. Bahkan ada yang nantangin, ada yang bilang kita tolol, ada yang bilang kejauhan lah rumahnya, ada yang nantangin pakai sound horek. Gak bisa diomongin lagi, mereka itu bebal. Minta tolong sama polisi, ditabrak orangnya, dilindas hidup-hidup. Mau ke siapa lagi kita ngadu? Mau ke siapa? Presiden kan? Kecewa gue ngelihat lagi presidennya nggak peduli, sama wakilnya juga nggak peduli mereka. Di luar gue kena gas air mata, dia malah main penghargaan. Terus dari semua keadaan dan runtutan yang udah gue jelasin tadi, wajar nggak kalau gue rasa mereka nggak cocok jadi presiden dan wakil presiden? Lu nggak bisa menenangkan kita, lu nggak bisa bikin kita jadi merasa aman, lu nggak bisa membuat kita tuh bersatu padu menyelesaikan masalah, musyawarah untuk mufakat. Lu nggak bisa untuk itu. Jadi gue minta teman-teman yang lain juga jangan bungkam dong. Bila perlu sampai media luar juga ngeliput, biar malu presiden kita. Negara yang dipimpin dia jadi kayak gini. Itu sejarah yang lu ciptakan, Prabowo.